Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran PPKN ya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin PPKN mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu kan sangat beragam, mulai dari suku, ras, agama, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita hidup berdampingan ya dalam keberagaman? Nah, caranya yaitu sudah tertuang dalam Pancasila ya. Pancasila itu adalah ideologi negara kita ya, ideologi negara kita. Nah, Pancasila sendiri itu sudah ada sejak lama, sejak zaman kerajaan Majapahit. Nah, Pancasila sendiri itu sudah ada di kitab, namanya adalah Kitab Negara Kertagama ya, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, Pancasila ini sudah ada sejak zaman kerajaan gitu. Jadi pada zaman kerajaan itu sudah ada Pancasila dan hidup rukun gitu. Tidak ada permusuhan satu sama lain gitu. Karena apa? Sudah mempunyai dasar ideologi, mempunyai pegangan hidup gitu. Ini pegangan hidup gitu ya. Nah, kemarin kan sudah dibahas Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda tetap harus sama ya, tidak boleh terpecah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai cara yang tepat untuk menyikapi keberagaman kita. Yang pertama adalah menghormati dan menghargai sesama teman. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, kita itu harus saling menghargai dan menghormati sesama teman gitu. Nah, jadi supaya hidup kita ini kita saling menghargai dan menghormati teman. Jika ada teman kita yang berbeda, kita hargai. Nah, kita hargai, tidak boleh kita tolak gitu loh. Tidak boleh kita musuhi gitu, dan menghormati. Nah, menghormati semua anak-anak mempunyai teman yang berbeda suku atau agama, ya kita hormati agama teman kita atau suku dari teman kita. Supaya apa? Dalam hidup kita sehari-hari itu enak tuh. Karena kita apa? Diulang lagi. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk apa? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah menolong teman tanpa membedakannya ya. Nah, yang kedua itu adalah menolong teman tanpa membeda-bedakan. Seumpama ada teman kita yang lagi kebutuhan atau minta pertolongan, kita tidak boleh membeda-bedakan. Seumpama
teman kita itu kulitnya gelap, terus yang satu lagi teman kita kulitnya putih. Nah, kalian hanya mau menolong yang teman kalian yang kulit putih gitu. Itu tidak boleh. Atau meminjami barang seumpama di kelas ya, di kelas itu ada teman kalian yang butuh pensil, ketika itu pensilnya itu hilang atau apa, nah, teman kalian itu pinjam gitu. Teman kalian itu pinjam, itu kamu anak-anak bilang saya nggak punya gitu, atau nggak terus teman sebelahnya yang orang kaya atau apa, dia mau pinjam pensil kamu kasih gitu. Kan tadi yang padahal yang lagi membutuhkan itu teman kalian yang pertama tadi. Kalau teman kalian yang itu hanya untuk contohnya itu hanya untuk apakah dia care dengan saya atau enggak, padahal pensilnya itu banyak gitu. Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya, seperti itu. Rukun menolong itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Yang ketiga adalah menumbuhkan semangat persaudaraan. Tiga adalah jadi menumbuhkan semangat persaudaraan. Nah, walaupun kita itu berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetap kita itu tetap satu saudara, yaitu saudara Indonesia gitu loh. Jadi semangat menumbuhkan persaudaraan supaya apa? Ketika nanti ada orang, ya ketika nanti orang memusuhi kita, saudara-saudara kita akan menolong gitu loh. Saudara-saudara kita akan menolong kita. Itu. Habis itu teman-teman di kelas kita harus menumbuhkan semangat persaudaraan kita di kelas. Contohnya saling tolong menolong, habis itu kerjasama gitu ya. Tapi kerjasamanya dalam hal kebaikan loh ya. Ingat-ingat, kerjasamanya dalam hal kebaikan. Tidak boleh kerjasama dalam hal keburukan. Contohnya apa? Ya, mencontek saat ujian. Nah, itu kerjasama dalam hal keburukan. Itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu kerjasama yang positif gitu. Contohnya membersihkan ruang kelas, belajar bersama, sebelum ujian belajar bersama itu boleh. Kalau sudah ujian kok kalian belajar bersama, itu bukan belajar bersama tapi itu menyontek ya itu. Nah itu, ini adalah ketiga cara untuk menyikapi keberagaman ya. Ada tiga cara. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati sesama teman. Yang kedua adalah menolong teman tanpa membedakan. Yang ketiga adalah menumbuhkan semangat persaudaraan. Nah, dari situ kita dapat bersemangat untuk hidup berkeragaman yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Nah, kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat Indonesia itu harus bersyukur gitu. Kita khususnya pada hari ini kita tidak mengalami penjajahan ya. Kita sudah merdeka gitu. Bagaimana caranya untuk kita menghormati para pahlawan gitu yang telah gugur. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Itu yang ini. Itu menghormati para pahlawan yang telah gugur gitu. Bagaimana caranya kita
menghargai para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara kita gitu loh, dengan keberagaman yang ada. Apa? Ya, salah satunya adalah kalau kita sebagai siswa, ya, kalau kita sebagai siswa adalah kita harus giat belajar. Kita tidak boleh malas belajar. Karena apa? Jika nanti kita malas belajar, maka kita akan dijajah lagi oleh negara lain. Dijajahnya bukan perang, gitu. Dijajahnya kebodohan, gitu. Kebodohan. Sering dibodohi oleh orang asing, gitu. Jadi kita harus belajar supaya kita tidak tertipu, gitu. Ya. Selanjutnya kita harus menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita itu harus berjiwa rela berkorban. Maksudnya apa di sini? Rela berkorban. Rela berkorban itu teman-teman di rumah anak-anak mempunyai kakak atau adik, atau pada saat bermain itu ada teman kalian itu apa ya, saling ejek gitu, saling ejek, terus rebutan rebutan mainan. Kalian harus mengalah gitu ya. Mengalah bukan berarti kalah ya. Mengalah itu adalah satu langkah menuju kemenangan, satu langkah menang gitu, satu langkah menuju kemenangan. Rela berkorban, menolong orang tua. Nah, teman-teman kalian main gitu, terus di rumah orang tua kalian itu sibuk, kalian harus apa? Harus membantu orang tua, berkorban, ya, berkorban. Kita menyampingkan kita bermain dengan teman kita demi membantu ibu kita atau orang tua kita. Setelah selesai membantu, baru kita bermain lagi, seperti itu. Kita berkorban waktu sedikit untuk membantu orang tua, nanti kita main lagi bersama teman-temannya, seperti itu ya. Terus yang kedua adalah berjiwa besar. Nah, berjiwa besar ini adalah kita melakukan lomba. Biasanya kita juara 1 terus gitu, juara 1, juara 2. Ternyata kita tiba-tiba tidak juara gitu, tidak juara. Yang juara itu orang lain. Kita harus berjiwa besar gitu. Kita tidak boleh ngambek gitu. Kita tidak boleh seuzon atau apa. Itu tidak boleh. Karena apa? Sesuatu itu kalau berlebihan itu dampaknya akan buruk. Jadi kita harus berjiwa besar. Oh iya, mungkin saya harus belajar lagi. Kalau sama kita lomba, kok kita tidak dapat peringkat atau apa, kita harus legowo atau berjiwa besar. Oh iya, saya ada kurangnya. Jadi saya akan memperbaiki lagi supaya nanti ketika ada lomba lagi, ketika itu kita bisa memperbaiki diri kita dan menjadi juara lagi. Seperti itu. Kita harus introspeksi diri kita. Kesalahannya di mana gitu. Jangan menyalahkan jurinya atau siapa gitu. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kita harus introspeksi diri gitu. Ya. Itu tidak boleh sedih dengan hal seperti itu. Ya. Kita tidak boleh sedih mengenai itu. Kita harus berjiwa besar. Seperti itu ya. Kalau ada ulangan nilainya jelek gitu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita harus berjiwa besar. Kita harus berjiwa besar. Oh iya, saya kurangnya di sini, makanya saya nilainya kurang. Saya belajar lagi, giat lagi supaya apa? Pada saat ulangan nanti nilainya lebih baik lagi. Seperti itu. Tidak boleh berpikiran yang negatif, itu tidak boleh ya. Harus berjiwa besar, legowo, menerima kekalahan atau kekurangan,
yang kita miliki, tapi kita harus semangat lagi untuk menghadapi kedepannya, ya seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup dulu ya. Silakan anak-anak mengerjakan soal halaman 58 sampai 61 ya, LKS. Nah, silakan anak-anak nanti mengerjakan LKS halaman 58 sampai 61 ya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.